Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Baik, nomor 4 ini termasuk jenis soal yang menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, untuk menyelesaikan soal Kruskal-Wallis ini kita butuh beberapa steps. Yang pertama itu kita harus menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0, nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Sedangkan H1-nya, nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Untuk hal yang kedua yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini gitu kita tadi kan dikasih tabel metode 1, metode 2, dan metode 3. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengurutkan dari angka terkecil hingga terbesar. Misal, angka terkecilnya 61, 66, 67, sampai 93. Nah, di situ tuh ada 20 nomor kan. Nah, setelah kita urutkan, kita bisa masukkan urutan itu ke tabel yang tadi, misal nih 85, berarti 85 itu menempati urutan keberapa? Urutan ke-16, tulis di sini 16. 90 menempati urutan keberapa? 19, berarti di sini tulis 19. Begitu seterusnya sama dengan metode 2 dan metode 3. Setelah itu kita bisa jumlah ini 16 tambah 19 sampai 13 sama dengan 90. Itu perlakuannya sama kayak metode 2 dan metode 3. Setelah kita selesai mengurutkan, lanjut ke melakukan uji statistik Kruskal-Wallis. Nah, uji statistik Kruskal-Wallis ini punya rumus H sama dengan 12 per N kali N plus 1 dikali sigma RI kuadrat per NI min 3 dikali N plus 1. Nah, N di sini itu sebagai banyaknya data. Nah, di sini kan metode 1 ada 6, metode 2 ada 8, dan metode 3 ada 6. Berarti 6 tambah 8 tambah 6 adalah 20. Nah, di sini RI kuadrat itu maksudnya yang seperti apa? Nah, RI kuadrat itu sebagai jumlah tadi yang sudah diurutkan, 90 kuadrat dibagi banyaknya data di metode 1, ditambah 40 kuadrat dibagi banyaknya data di metode 2, begitu seterusnya dikurangi 3 dikali N plus 1, dengan hasilnya seperti ini ya, 11,761 untuk H-nya. Setelah kita menemukan nilai H, kita harus menghitung F tabelnya. Nah, tadi kan alfanya disuruh cari sebagai 5% atau dengan desimal sebagai 0,05. Setelah itu kita cari V-nya. V-nya bagaimana? K-1. Nah, K itu kenapa 3? Karena di sini tadi ada 3 metode kan. Berarti 3-1 sama dengan 2. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini, kita menggunakan tabel chi-square untuk menghitung nilai F tabelnya. Tadi kan alfanya 0,05 tuh, 0,05 dengan V-nya 2, berarti tinggal ditarik aja nih kita. Ketemu tuh F tabelnya 5,991. Setelah itu, kita bisa menentukan kesimpulan. Karena F hitungnya tadi 11,761 dan F tabelnya 5,991, maka F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka keputusannya yaitu tolak H0. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Atau kata lainnya, kita terima H1. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.